kelas Bahasa Indonesia 2, mahasiswa berbagai prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Di sini akan menyampaikan tentang refleksi pengalaman belajar, yaitu saya mengambil mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Nah, di sini saya memilih topik 4, yaitu pemanfaatan perangkat digital, di mana review pengalaman belajar saya bahwa perangkat digital telah menjadi salah satu teknologi pembelajaran utama dalam pendidikan, terutama mengingat apa yang diketahui oleh peserta didik saat ini. Perangkat teknologi khususnya komputer memainkan banyak peran dalam kurikulum, mulai dari bimbingan hingga sumber belajar kreatif bagi peserta didik. Guru dapat menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data kinerja peserta didik, serta untuk mengelola kegiatan kelas. Untuk membantu pilihan berdasarkan informasi tentang penggunaan teknologi, guru harus terbiasa dengan berbagai aplikasi pengelola kata, grafik, dan perangkat lunak, presentasi, permainan, dan simulasi, tutorial, serta berbagai sumber belajar lainnya. Aplikasi yang ada di smartphone memungkinkan banyak kesempatan untuk mengambil foto dan video pendek, mengirim email, menjelajahi web, bermain game, menyediakan layanan berbasis lokasi atau GPS, dan menggunakan kalender serta alat manajemen pribadi lainnya. Nah, di sini mendidik peserta didik saat ini bergeser dari memberikan informasi menjadi membuka pintu bagi mereka untuk mengeksplorasi topik dan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi diri mereka sendiri. Teknologi telah dimasukkan sebagai fitur utama dari proses pembelajaran. Teknologi dapat membantu guru dan peserta didik dalam memelihara informasi tentang pembelajaran mereka dan dalam pembimbing instruksi. Artinya, perangkat digital dapat mengatur dan menyimpan dengan mudah serta dapat diambil. Nah, di sini guru melalui kemajuan teknologi tersebut digunakan untuk media pembelajaran seperti yang saya lakukan dan guru-guru lainnya. Saat memanfaatkan teknologi yang sangat berkembang ini untuk proses pembelajaran, saya di sekolah PPL saya, yaitu di SMA Negeri 1 Banyudana, seperti menyediakan media ajar yang interaktif, LPPD yang menarik dan tidak monoton, serta memanfaatkan aplikasi-aplikasi seperti Wordwall, Briefly, Jamboard, Mentimeter, dan lain sebagainya untuk proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Dalam kegiatan pembelajaran, anak lebih antusias, mampu berpikir kritis, dan memiliki pengalaman belajar yang bermakna. Tentu siswa juga akan lebih aktif, siswa lebih antusias, memiliki minat belajar yang lebih tinggi. Kemudian, refleksi pengalaman belajar. Selama proses pengalaman pengajaran lapangan atau PPL di SMA Negeri 1 Banyudana, saya menerapkan pembelajaran berbasis teknologi dengan tujuan untuk memberikan pengalaman belajar, meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan mewujudkan kelas yang interaktif. Dengan menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, siswa lebih dapat memanfaatkan ponsel mereka untuk kegiatan yang lebih positif di dalam kelas. Sesuai yang dinyatakan oleh ISTE 2017, perangkat teknologi di dalam kelas bukanlah hal tambahan yang harus disertakan, melainkan merupakan bagian internal dari dukungan dan perluasan pembelajaran untuk semua peserta didik. Namun, ada beberapa masalah nih yang terkait dengan penggunaan perangkat digital yang perlu dipertimbangkan saat berencana untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Guru harus mempertimbangkan beberapa masalah seperti masalah mengenai hak cipta, kemudian
harapan tinggi atau menggunakan teknologi cukup sulit loh. Padahal saya sebagai guru berharap siswa saya itu mampu mengoperasikan smartphone-nya sesuai dengan harapan saya. Namun dalam kenyataannya siswa masih kesulitan dalam mengoperasikan smartphone-nya sesuai dengan keinginan saya. Kemudian kompleks atau membutuhkan kemampuan yang kompleks, banyak elemen yang harus dikuasai, kurang terstruktur, atau memerlukan bimbingan terhadap siswa yang belum mampu mengoperasikan teknologi, karena siswa bisa saja membuat kepercayaan buruk tentang seberapa banyak informasi yang harus dijelajahi. Nah, jadi kita sebagai guru walaupun menggunakan teknologi untuk proses pembelajaran, kita harus tetap melakukan pengawasan terhadap siswa tentang banyaknya informasi yang harus dijelajahi itu harus dibatasi. Kemudian, adapun upaya yang telah dilakukan sekolah atau Menteri Kominfo untuk meminimalisir masalah-masalah tersebut seperti edukasi tentang hak cipta dan etika digital, kemudian dukungan dan pelatihan untuk teknologi, pembimbingan dan pengawasan aktivitas online. Nah, kemudian adapun artefak yang dapat menjadi bahan bukti dukungan hasil refleksi pengalaman belajar saya, yaitu termasuk pada praktik pembuatan modul ajar yang mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Teknologi digunakan dalam media pembelajaran, proses pembelajaran, dan asesmen. Kemudian, bagian dari artefak ini yang secara khusus mendukung hasil refleksi saya adalah pada aksi nyata yang membuat lembar komitmen untuk mempraktikkan rancangan integrasi teknologi, media, dan strategi dalam praktik pembelajaran di sekolah PPL, serta pembuatan modul ajar yang mengimplementasikan teknologi dalam sebuah perencanaan pembelajaran. Nah, kemudian apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Yang pertama, selain menggunakan teknologi sebagai alat untuk menyampaikan materi, guru dapat lebih menekankan pada kolaborasi antara siswa. Ini dapat dilakukan melalui proyek bersama, diskusi kelompok, atau platform online yang memungkinkan diskusi dan pertukaran gagasan antara siswa. Yang kedua, guru dapat menggeser fokus dari penyampaian informasi kepada penemuan siswa dengan memberikan proyek berbasis penemuan. Yang ketiga, selain menggunakan teknologi untuk asesmen akhir, guru juga dapat memanfaatkannya untuk penilaian formatif yang berkelanjutan. Ini dapat dilakukan melalui kuis online, diskusi online, atau platform yang memungkinkan siswa untuk memberikan umpan balik satu sama lain. Yang terakhir, mengajak siswa untuk merenungkan tentang pengalaman belajar mereka secara teratur. Guru dapat menggunakan platform refleksi online untuk memfasilitasi proses ini. Hal ini akan membantu siswa untuk lebih menyadari perkembangan mereka sendiri, memperkuat pemahaman mereka, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengalaman belajar saya, yaitu pada mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran yang saya aplikasikan ke dalam PPL saya di SMA Negeri 1 Banyudono. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.